Karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Anda mengalami pertolongan lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari saya mau mengajak kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita sekalian dari kitab Mazmur pasal 109 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Saudara, kita melihat bagaimana Daud sudah melakukan hal-hal yang istimewa. Daud melakukan hal-hal yang disebut kebaikan. Tetapi dalam hal itu ada orang yang membalas justru sebaliknya, mendatangkan satu kekecewaan secara lahiriah. Bisa saja itu muncul, tetapi Daud menyimpan itu. Daud tidak melakukan tindakan yang frontal dengan melakukan tindakan yang salah. Tetapi dalam hal ini Daud memberikan sebuah keteladanan buat kita sekalian. Yang pertama, di ayat yang pertama di sana dikatakan, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Daud membawa pergumulannya kepada Tuhan. Daud mengadu kepada Tuhan. Tuhan pujiannya supaya Tuhan jangan berdiam diri. Kemudian di ayat yang ke-21, tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Saudara, kalau yang pertama tadi kita melihat bagaimana Daud menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan jangan berdiam diri. Yang kedua, doa Daud lebih mendalam lagi. Dia berkata, Tuhan bertindaklah, lepaskanlah aku. Kemudian klimaksnya di ayat yang ke-26 di sana dikatakan begini, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Yang pertama, Daud berdoa supaya Tuhan tidak berdiam diri. Yang kedua, Daud berdoa supaya Tuhan bertindak dan melepaskan hidupnya. Dan yang ketiga, Daud berdoa, Tuhan tolonglah aku, selamatkanlah aku. Daud tidak mencoba melakukan tindakan secara fisik lahiriah melawan orang-orang yang memfitnah dia. Tetapi Daud membawa pergumulan persoalan hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya saudara, mungkin hari-hari ini Anda dan saya dan kita semua mengalami persoalan yang begitu pelik. Persoalan pergumulan yang begitu luar biasa mencekam hidup kita. Tetapi dalam hal itu saya mengajak kita sekalian kembali kepada firman Tuhan. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan bertindak melepaskan Anda, menyelamatkan setiap hidup kita dari persoalan-persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan saya mau katakan, tidak pernah bosan saya sampaikan, badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit dalam hidupmu. Saya percaya tiba waktunya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik akan dinyatakan bagimu, dan engkau akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, dan engkau akan bersuka cita. Engkau akan bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang menolong hidupmu dari masa lalu, hari ini, dan seterusnya, bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan sudah jamin hidupmu, jamin hidup kita sekalian, bahwa kita adalah orang-orang
orang yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku Tuhan. Semua karena campur tanganmu. Kini semua untuk kemuliaan. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. hanya karena Tuhan.